إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga sampai dengan hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dapat melaksanakan segala rangkaian aktivitas dan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbik." Kata Allah, sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Untuk itu fasholli li rabbik. Oleh karena itu, salatlah kamu untuk Tuhanmu. Cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan salat yang baik, dengan kualitas salat yang baik. Yang sebelumnya tentu kita menyempurnakan wudu kita. Kita sempurnakan sunnah-sunnah di dalam wudu, sehingga kesempurnaan wudu ini akan mendatangkan kesempurnaan di dalam kita melakukan solat dan di dalam kualitas solat kita. Dan setelah berwudu disunnahkan untuk membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Barang siapa yang membaca doa setelah wudu ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha sya'a. Barang siapa yang membaca doa setelah wudu ini, maka dibukakan baginya semua pintu surga yang ke-8 itu, dan ia boleh memasukinya dari pintu manapun yang dia sukai. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Jangan sampai kita lupakan doa setelah berwudu ini. Lalu selanjutnya kita meningkatkan kualitas salat kita. Jangan sampai kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan di dalam salat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 142, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala. Jadi ada 3 sifat orang munafik yang digambarkan di dalam ayat ini. Yang pertama, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka malas. Ada perasaan berat sekali untuk sholat. Seperti tidak ada kegembiraan, seperti tidak ada kesukaan, kecintaan pada saat akan melakukan ibadah sholat. Bagaimana mungkin kita yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika datang perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala kita merasa berat. Semestinya, seharusnya sebagai orang mukmin yang mengaku cinta kepada Allah, ketika akan melakukan sholat dia ringan, dia senang, dia gembira karena datangnya perjumpaan dengan kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa berat, merasa malas, maka seolah-olah akan mengatakan kepada kita, cintamu palsu padaku. Karena sesungguhnya orang yang mencintai seseorang, dia akan rindu, dia akan suka, dia akan gembira akan bertemu dengan kekasihnya. Yang kedua, yura'unan nas. Riya, dia sholat riya untuk dilihat manusia. Tidak ada keikhlasan. Sholatnya disempurnakan, dia perbaiki hanya untuk dilihat manusia. Tetapi ketika tidak ada manusia yang melihat, dia sholat asal-asalan. Berarti masih ada sifat kemunafikan di dalam diri kita. Dan yang ketiga, wala yadhkurunallaha illa qalila. Di dalam sholatnya dia tidak mengingat Allah illa qalila, kecuali hanya sedikit saja. Tidak ada khusyuan sama sekali di dalam sholatnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya tentu wasiat takwa menjadi wasiat yang wajib disampaikan oleh para khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dimaknai wala tamutunna illa wa antum muslimun, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Barang siapa yang hidup dengan satu kebiasaan, maka dia akan mati dengan kebiasaannya pula. Oleh karena itu, kita hendaknya harusnya selalu membiasakan diri kita di dalam kebaikan, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat banyak berita kita dengarkan orang yang meninggal dalam narkoba, orang yang meninggal di dalam tempat perzinaan, orang yang meninggal di tempat judi, orang yang meninggal di dalam mabuk-mabukan. Demikian juga banyak kita dengar orang yang meninggal di dalam kebaikannya. Ketika sholat meninggal dunia, ketika sujud meninggal dunia, ketika majelis ta'lim duduk meninggal dunia. Inilah yang kita harapkan, sehingga akhir hayat kita adalah husnul khatimah. Sehingga Rasulullah SAW selalu mengajarkan dan menganjurkan kepada kita semuanya agar kita mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Sering kita menyaksikan dan mengikuti para imam berlama-lama pada saat sujud.
Untuk apa? Untuk berdoa agar diberikan kematiannya, akhir hidupnya adalah husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ini diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah SAW agar merutinkan doa ini, sehingga kita berharap di akhir hayat kita meninggal dunia di dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi kami menyampaikan imtak, lalu bertanya kepada para jamaah. Para jamaah sekalian, apa makanan favorit yang selalu Bapak Ibu santap? Ada yang menjawab nasi goreng, ada yang menjawab nasi padang, ada yang menjawab bakso. Lalu saya sampaikan, kalau boleh jujur kepada diri kita sendiri, sebenarnya makanan favorit kita adalah daging, yaitu daging manusia yang telah menjadi bangkai, yang telah menjadi mayat. Karena tanpa kita sadari, kalau boleh jujur pada diri kita, setiap hari kita ini tidak pernah terlepas dari ghibah, membicarakan orang lain, membuka aib orang lain, mencela orang lain, memfitnah orang lain. Itu sama artinya kita memakan daging manusia yang telah menjadi mayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Kata Allah, fakarihtumu, maka sungguh kamu akan jijik untuk melakukan itu. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ghibah ini merupakan salah satu perkara penyebab dikenakan siksa kubur pada seseorang. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Tabrani, hadis riwayat Ya'la bin Syabah pernah mengisahkan Rasulullah SAW pernah melintasi sebuah kuburan yang penghuninya sedang disiksa. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya mayat ini banyak memakan daging orang lain, yaitu telah banyak melakukan ghibah. Demikian juga pada saat Rasulullah SAW melihat ke dalam neraka, yaitu menemukan sekelompok orang yang memakan bangkai, Rasulullah pun lantas bertanya kepada Jibril, siapakah mereka wahai Jibril? Lalu Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia. Rasulullah SAW nadhara fin nar fa idza qaumun ya'kuluna al-jiyaf faqala man haula'i ya Jibril? Qala haula'i alladhi ya'kuluna luhuman nas. Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj, beliau melihat ke dalam neraka. Ternyata ada satu kaum yang memakan bangkai. Rasulullah bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Jibril menjawab,
Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, yaitu telah melakukan ghibah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa orang yang terbiasa melakukan ghibah, membicarakan aib orang lain, membuka aib orang lain, mencela orang lain, memfitnah orang lain, kelak pada hari kiamat seluruh amal kebaikannya akan hilang. Amal tersebut tidak akan tercatat dalam buku catatan amalnya karena kebiasaan membunuh atau menggunjing orang lain. Yu'til 'abdu yaumal qiyamati kitabahu wa la yara fihi hasanah. Fayaqul aina salati wa siyami wa ta'ati. Fayuqalu dhahaba 'amaluk kulluhu bi'tiyabikan nas. Pada hari kiamat seorang hamba diberi catatan amalnya, tetapi ia tidak menemukan satupun kebaikannya di dalamnya. Ia pun bertanya kepada Allah, di mana salatku? Di mana puasaku? Di mana ketaatanku? Lalu dikatakan kepadanya, seluruh amalmu telah lenyap karena kebiasaanmu menggunjing orang lain, yaitu melakukan ghibah. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu Masya Allah kita selalu beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita segera bertaubat kepada Allah atas dosa ghibah yang selalu setiap hari kita lakukan sebagai makanan favorit kita. Memohon ampun kepada Allah agar dosa-dosa ghibah kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita memohon, mencari keikhlasan dari saudara-saudara kita yang pernah kita ghibahi, sehingga kelak di akhirat tidak akan menghabiskan amal-amal perbuatan kebaikan kita. Untuk itu hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita pulang ke akhirat membawa dua hal. Jangan sampai kita kembali ke hadirat Allah membawa dua hal. Yang pertama adalah dosa, yang kedua adalah permusuhan di antara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومرزقنا ونبينا ومصطفانا ومولانا محمد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وفي فضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه المجاهد الطاهرين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tatadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-salati hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. سووا صفوفكم واستقيموا يرحمكم الله. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله